Disiarkan dari Jantung Hutan Keluarga Taman Liar bersama saya Glenn Dinos dan sejawat saya Febianus. siap menerkam titik-titik jenemu di Opera Sabun. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar yang ada di rumah dimanapun kalian berada ya? Ini balik lagi di Opera Sabun episode mungkin ke berapa ya? 9-10 kali ya? Udah lebih kali ya Glenn ya? Karena kemarin banyak banget stok video yang gak ke-upload. Maksudnya nunggu waktu buat di-upload. Ya memang kita menunggu waktu yang pas buat nge-upload. Iya karena kemarin editor kita meninggal satu. Iya. Sebenarnya editor kita dua. Satunya meninggal, satunya udah nggak peduli. Satunya ya udahlah. Yang satu meninggal ya udahlah kan. Yang satu meninggal, satunya ngelayat. jadi nggak ada yang kerja. Jadi ya udah nunggu dulu ya. Ya mohon maaf ya atas keterlambatannya. Kali ini ada tamu lagi Glenn. Kali ini tamu kita orang jauh di mata dekat di hati. jauh lebih tua. Jauh lebih tua. Kita langsung sambut dulu kali Glenn. Kita sambut dulu. Ini nanti biar orangnya ngasih tahu ya. Ya ini. Orangnya aja. Kita sambut ini dia. Mamen Tropus. Yo, Mamen Tropus di sini. Ya. Mamen Tropus. Mamen Tropus nama asli atau enggak? Jelas bukan. Orang tua mana yang ngasih nama Mamen Tropus? Mungkin orang tua yang tua banget. Zaman dinosaurus. Mamen Tropus bro. Orang tua modern mana ada yang ngasih nama Mamen Tropus? Tropus anjing. Mamen Tropus kita kenal udah berarti kapan ya? 4 tahun ya, Bay. 4 tahun ya, men. Anjing. Lebih lah. 4 tahun setengah paling. Cuman beda 6 bulan. Beda 6 bulan. Beda 6 bulan. Kenalnya berapa lama ya? Dari 17 tahun. Sekarang kitanya tapi ya kan kitanya yang 17 tahun. 17. Ini kita umur nama asli biar kita samarkan aja ya Glenn. Iya. Karena ini jiwanya tetap muda tapi. Ya, betul. Iya, jiwanya tetap muda. Mudarat tapi. Anjing banyak buruk yang mudarat. Enggak, yang aneh itu orang-orang ini bisa tahu mudarat anjing berarti guru agama halus. Tipis be. Tipis. Buat apa? Buat ngobrol sama orang-orang yang beda kan butuh ilmu sedikit. Iya. Ilmu sedikit, betul. Siapa tahu kan nanti mau nipu-nipu mereka kan harus pendekatannya harus ini kan. Walau sebenarnya mah gak usah yang nipu sih, udah banyak yang nipu. Aduh. Ya gitulah. Lucu sekali ya perkenalan ini. Iya. Aduh. Kita sebelum masuk ke materi yang akan kita sampaikan Glenn, ada beberapa pertanyaan dari warga liar. Sebutannya warga liar, men. Warga liar, oke, warga liar. Pertanyaan dari warga liar yang ditulis di YouTube di video tentang apa? Yang part 2. Iya, tentang kematian, kematian part 2. Ini ada beberapa pertanyaan tapi kita rangkum jadi 2 aja ya karena yang nanya 12.000. Sumpah banyak banget ya. Iya, duanya nanya, sisanya ngumpat. Sisanya mengumpat. Iya, betul. Memaki-maki. Pertanyaan pertama. Nih, siapa anjing nih pertanyaan anjing sebenarnya. Siapa tukang parkir pertama di dunia? Oke. Yang nanya yang yakin bermasalah sama tukang parkirnya. Atau pengen jadi tukang parkir. Kemungkinan 2. Iya. Atau emang tukang parkir. Jadi dia kayak ya ini dia mendalami pekerjaannya. Dia nyari sejarahnya. Oh, takut ditanya sama customer. Iya betul. Takut. Sebelum kayak misalkan kayak
sebelum apa? Parkir. Sebelum markirin, terus si yang pelanggannya itu ini, Mas boleh dapat uang 2.000 ini tapi harus jawab pertanyaan saya. Gitu. Oh, dikasih challenge. Dikasih challenge, siapa tahu kan. Brengsek, orang-orang brengsek ngasih Tapi challenge. pertanyaannya yang kayak gitu kan. Timbang mau keluar dari Indomaret doang ya. Nyusahin tukang parkir ya. Tapi kali ini akan kita bahas serius. Sumpah, ini kita bahas serius banget. Ini data. Data. Ini By data. betul. By data. Ya. Boleh. Sikat Pep. Ini tukang parkir pertama Menurut ini yang nulis namanya AI, Pak. oh AI. AI. Ini tukang parkir pertama ditemukan pada era 1400-an. Di luar dugaan. Orang kira tuh ada dulu Indo, baru tukang parkir datang. Ternyata tukang parkir duluan. Ternyata tukang parkir duluan. Salah paham, salah paham. Ini ya sejak era 1400-an atau awal abad ke-20. Nih, perkembangan profesi tukang parkir. Pertama nih, tukang parkir ini dimulai dari masa kuda dan kereta. Kereta kuda, weh. Nggak, orang kebayang tukang parkir di ini bahkan belum ada itu benernya belum ada supermarket benernya. Belum. Paling Kedai lah. Kedai barbar. Barbar segitu lah ya. Tiba-tiba udah parkir, terus saya tukang parkir. Aing nggak tahu udah pakai jas atau belum ya, udah pakai rompi atau belum. Aing nggak tahu. Iya. Tapi yang kebayang pas si kudanya parkir, anjing si A-nya nyamperin tuh ke si yang nunggang kuda. Jangan dikunci leher ya. Jangan dikunci leher. Jangan dikunci leher ya. Jangan biar gampang dikeluarinnya kudanya. Betul. Kata kuda. Kalau dikunci leher anjing susah ngangkatnya anjir. Mungkin butuh beberapa orang mungkin ya. Kan Soalnya kan beda jeung motor kan ada apa namanya belakangnya teh behel. Ya, ada pegangan, besi. ada pegangan besi. Anjing kuda megang kemana anjir? Ekor? ke ekor susah. Megang ke ekor susah. Megang ke kaki ditendang. Kaki belakang ya. Kaki belakang apalagi. Jangan di ini anjing. Di sepak kuda deh. Di sepak kuda. Iya anjing. Takut kena tapal sebenarnya. Iya. Takut Iya, kena tapal. Nih. kena tapal kuda lah gitu. Yang kedua, munculnya meteran parkir. Perkembangan konsep meteran parkir pertama kali muncul di AS, di Oklahoma. Oklahoma pada Juli 1935. 1900. Iya, 1935. Yang bertujuan untuk membatasi waktu parkir dan mengatasi kemacetan. Berarti ini udah ada mobil dong, udah ada motor dong. Gak mungkin masih kuda dong. Mungkin masih kuda dong. Kalau tadi mungkin 1400-an ya. Masih kuda. Masih kuda. Gajah. Gajah. Mungkin iya gajah bisa. Ini sih atau ini enggak Okapi. Yang lehernya putih. Oh iya tahu. Oh iya yang lehernya putih tahu. Itu sejenis kuda. Ini kalau misalkan ini nggak tahu tapi nggak ditulis spesifik 1400 di daerah mana. Kalau di Indonesia 1400 kuda iya mungkin tapi sama kuda lumping gitu. Iya masih kuda-kuda lumping. Atau kuda catur gitu anjing. Mungkin jalannya L. Jalannya L. Kalau maju L nggak bisa lurus. Susah. Parkirnya sesuai garis ya. Gak bisa. Nggak bisa. Aduh. Mundurnya L kan. Mundur L, maju L. Susah ya. Sesuai warna, apalagi sesuai warna. Sesuai warna. Iya nggak bisa. Terus, ya munculnya peran jaga oto di Indonesia. Di Indonesia profesi ini juga dikenal dengan sebutan jaga oto pada tahun 1950-an, di mana orang yang menjaga kendaraan roda 2, 4 hingga gerobak diberi uang sebagai tanda terima kasih oleh pemiliknya, penjaga oto. Jaga OTT maksudnya jaga otomotif gitu ya. Bisa jadi atau Bisa jadi jaga otodidak kan sendirian mandiri iya, dia. iya. Mandiri dia. atau anjing can manggil dia guys. Jadi pokoknya mah berarti si tukang parkir memang prinsipnya ketika jaga dikasih duit atau dikasih imbalan sebagai penjaganya. Iya. Tukang parkir selagi barangnya. Tapi masalahnya banyak tukang parkir yang jaga terus katanya teh
kehilangan bukan tanggung jawab kami. Terus tanggung jawab saya anjir, aku tanggung jawab ma bapak. Itu kalau misalkan yang parkirnya masih bayi ya, kehilangan ditanggung jawab orang tua ya. Dan dosa-dosa juga ditanggung jawab sama orang tua. Tapi kalau udah gede kan ya, Harusnya ditanggung sama parkir, tukang parkir harusnya. Tapi kan tukang parkir ini mah seriusnya, men. Iya. Ini mah serius. Ini mah serius. Tukang parkir kan biasanya ini apa sih namanya Beh? Dia datang sendiri jadi nggak kerja sama tokonya. Oh, maksud mana ada tukang parkir liar gitu di muka bumi ini? Maksudnya itu kan masuk di keluarga taman liar. Oh, tukang parkir liar masuk. Parkir liar Masuk. kawanan kami. Namanya parkir propus. Parkir propus. Ini Pantera Parkiria. Anjing parkir ya, bagus banget. Ya, ternyata perkembangan teknologi. Jadi sering waktu teknologi digital mulai digunakan untuk menghitung tarif parkir dan peran petugas parkir terus berkembang hingga saat ini. Tapi Tukang parkir kalau bawa motor dia bayar parkir nggak? bayar. Jawaban saya bayar. Ke yang shift malam. Maksudnya ini aing nggak tahu ya tukang parkirnya saling kenal apa enggak Be? Iya. Maksudnya, kan nggak mungkin tukang parkir. Iya nggak mungkin seharian gitu loh. Pasti Iya. ada shift-shiftan. Sih tau nggak tukang parkir yang aing temuin di belakang yang sering aing sapa? Iya. Yang rada pendek-pendek Iya. itu kan cuman dari pagi sampai siang. Iya. Sekitar kampus kita aja kan ganti-ganti anjing. Iya. Malam kadang beda, pas sudah pagi beda lagi. Tapi anjing yang ngeselin mah tukang parkir yang malam Be. Kenapa? Karena kan namanya malam kan resiko diculiknya makin besar ya. Diculik. Dicuri, dirompak mah di laut ya. Dirampok. Resiko dicurinya gede ya. Jadi si eta teh si tukang parkir teh jaganya teh jauh banget anjing. Di ujung Berung sih kan. Wah, anjing jauh bisa ngomong. Jauh banget anjing di ujung Berung kayaknya. Di Medan. Dijagain tuh jauh dari tempat kita parkir. Jadi kayak satu lapangan ada satu parkir nih. Tapi saya tuh jaraknya tuh jauh banget. Jadi kalau kita motornya hilang tuh ya udah gitu. Tapi tukang parkirnya markirin nggak? Kalau datang sama kalau keluar Kalau datang jarang aja. jarang. Kalau datang mah kita nyari sendiri Be. Tapi tukang parkir di mana outfitnya masih anjing. Outfit tukang parkir skena tiba-tiba anjing pakai Iya. Rompinya gombrang gitu ya. anjing banyak sakunya. Kalau ini outfitnya tergantung shift malam apa shift siang. Biasanya kalau siang kan panas nih. Ya. Starter packnya celana panjang, sepatu, hoodie sama rompi, Ya. sama pakai topi. Jadi biar nggak kepanasan itu. Sama priwit. Priwit mah anjing. SLOIS itu. Sama starter pack tukang parkir. Priwit. Priwit banget itu. Tongkat. Tongkat jarang. Walau kadang pinjem. Sama yang shift. Sama si malam. Soalnya namun siang pakai tongkat jatuhnya lain markir sama cenanaonan. Tongkat Mungkin ini Be apa pramuka mungkin. Tongkat pramuka ya kepanjangan ya. Enggak apa-apa mungkin. Nah, anjing nggak bahas sih Bi, tukang parkir itu masih Outfit. Tukang parkir. Namun deh selain rompi warna-warni. Tapi menurut orang sih tukang parkir mah wajibnya menurut orangnya tukang parkir anu wajib selain dari priwit terus rompi, hal anu wajib dimiliki oleh tukang parkir adalah receh bro. Oh betul. Oh iya betul. Benar. Pernah gak sih mana ngalamin parkir 2.000 ya? Terus mana ngasih goceng karena gak ada kembalian. Terus gak ada kembalian dikasih 2.000. Pernah tuh sih? Iya pernah. Kumaha sih perasaannya? Kalau anjing tanggung anjing 3.000 loh. Mending parkir 2 kali. Bayar parkir putar lagi parkir lagi. Iya. Makannya 2 kali juga. Makannya 2 kali juga ya di tempat makan itu. Tapi itu kan kewajiban tukang parkir ya gak sih punya kembalian. Punya kembalian. Mau kita ngasih 100.000 juga. Harusnya. Cuman kan di belakang kampus kita ini dikasih 100.000 bilangnya alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Duh gak ada kembalian. Tapi kita mah gak ada masalah sama tukang parkir ha? Itu mah ada cari rezeki tukang parkir mah. Maksudnya teh ini mah lebih ke masukan lah ya kepada para tukang parkir sebagai konsumen tukang parkir. Pertama
pakai rompi. Betul. Pakai rompi. Biar kelihatan. Soalnya orang pernah bro, orang pernah kalau arti hiji tempat makannya, bingung ya, ini tukang parkir gitunya. Terus nanti keluar karena orang apa nggak ada pakai ini, pernah sih mana salah ngasih duit, parkir, nggak saya bukan tukang parkir. Iya. Oh, Itu kan tensin ya. Iya betul. Benar canggung, tiba-tiba mending kalau langsung ditolak, saya bukan tukang parkir. Kalau tiba-tiba nggak ada kembalian, siapa tuh itu emang orang warlock aja, bukan petugas ya. Tiba-tiba parkir jadinya. Jadi untuk tukang parkir kalau bisa pakai atribut. Ya betul. Terus resmi biar kita juga tenang gitu, Iya, maksudnya betul. tenang, merasa aman dan dilindungi karena memang kan dinas merenya Iya. ada yang ngatur lah dinas malah gitu, Iya, maksudnya iya, betul. keaman ya. Kalau aman paling berani jatuhnya kalau emang parkir nggak apa-apa lah ngebantuin kita ya. Cuman kalau ketika kitanya lagi nggak ada receh atau kita nggak ngasih, ya jangan jadi baut gitu. Iya, Ya betul. udah, wae itu mah dah. Dan ini apa untuk tukang parkir nih, kalau misalkan kita ngasihnya receh, mukanya jangan sosokan nggak suka. Betul. Kan receh itu buat kembalian kalau tadi ngasih goceng ya. Maksudnya kayak Iya. gitunya. Iya. Berdamai tukang parkir damai. damai. AA di luar sana parkir respect, tapi yang paling penting mah tadi merenya. Iya betul. Next untuk pertanyaan selanjutnya Glenn. Tukang parkir apa yang suka loncat-loncat di gedung? Anjing, aing punya jawaban tapi kan gak lucu kalau yang jawab ya. Apa Glenn? Gak tahu. Tukang parkur. Wah, segar. Oke, bagus. Ada jawaban kedua. Apa? Tukang Parker, Peter Parker dia. Spider-Man. Aing punya. Oke, boleh. Oke, Tukang parkir apa yang bukan tukang parkir? gak tahu. Apaan? Nggak tahu. Ternyata dia bukan tukang parkir, dia tukang burung anjing. Tukang parkit. Oh, tukang parkit, burung parkit. Benar. Tai banget. Oke, pertanyaan kedua dari Lovebird. Masih ada apa? Jalak Bali. Tekukur. Burung gereja. Murai batu. Pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan kedua ini ada yang komen ya di YouTube. Ini mah bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan sih, lebih ke Suruhan ini mah. minta tolong kayaknya. request. Review tulisan cintaku ya dong katanya gitu. Tanggapan gimana? Ya, jadi biar teman-teman ngerti konteks dulu ya, Be ya. Jadi kemarin Cinta Kuya nih kalau nggak ada yang tahu, dia tuh anaknya artis Uya Kuya Dan politisi. dan politisi namanya Uya Kuya, nama anaknya Cinta Kuya. Ini mungkin ya. Anjing lain aing. Nah, konon si Cinta Kuya itu kalau nggak salah sih bikin postingan gitu ya. Iya, ada ini kan sebelumnya tuh karena tragedi yang penjarahan itulah, Be. Iya. Rumahnya dijarah. Terus Cinta Kuya ini merasa sedih di postingannya. Nah, dan ini kita akan ini banyak banget tahu ininya apa? Postingannya. Berapa slide? Ada 7 slide. 7 slide yang 6 sih, 6 slide kalau tulisannya. Iya, yang suratnya 6. Suratnya 6. Panjang berarti ya? Lumayan, Be ini. Orang sempat baca sih, cuman kan bacanya nggak baca langsung ya, baca dari konten-konten biasanya orang-orang yang nganggap itu adalah lucu. Kalau kita sekarang kita nggak akan review tulisannya ya, karena udah banyak yang review. Betul. Terus Mungkin kalau kita sekarang Kita akan lihat reaksi. Review. Atau komentar dari tulisannya Uya Kuya. Cinta Kuya. Jadi orang-orang yang komen di IG-nya akan kita komentari. Betul, nih ada yang komen nih. Semangat cinta katanya. Bagus kok. terus dijawab semangat Rangga cina. Rangga dan Mana Cinta. Deng deng. relate kan cinta Rangga relate kan. Itu aing suka loh. Tuh, aing pernah tersinggung sama satu kawan. Dia ngomongin bola ya. Jadi kan lamun nongkrong kan ngomongin bolanya. Iya. Main apa tuh muka Modric apalah orang. Terus tiba-tiba nyebutin nama-nama yang orang nggak tahu. Terus tiba-tiba masuklah orang ke obrolan. Anjing mana tahu nggak
gelandangnya Juventus siapa? Sebutlah nama-nama ini bukan. Lain ceng teh Pavel Nedved. Anjing mana Pavel Nedved sih? Pavel Nedved mah tuh lila pisan anjing geus lila anjing. Lila pisan. Trezeguet mana apa Trezeguet? Apal kan geus lila anjing. Maksudnya kalau aing ada di situ juga enggak bakal aing jawab anjing itu mah. Itu kelamaan anjing. Lama tapi Pavel Nedved, tahu Trezeguet. banget anjing. Del Piero gitu-gitu kan. Lama banget anjing. Tapi mana tahu kan? Tahu. Berarti kan bukan aing yang kolot kan orang. Berarti itu mah bukan soal usia bro, wawasan. Soal minat. Minat Iya. juga betul. Iya. Tapi masalahnya orang itu mengaku kalau dia itu pandit football. Apa? Pandit football. Katanya anjing pandit football nggak tahu Del Piero anjing. Wah, Dia cuma tahu pemain-pemain baru ini. Tah Aurelius. oh si goblok. Si Aurelius Pieri. Harus diundang suatu saat nanti. Siapa Oke. memang karena bolana cakep bro. Oh emang dia wawasan sepak bolanya lebih dari kita lah. Tapi tak apal Trezeguet maksudnya. Wah pelanggaran itu apa? Gue parah sih. Tapal Trezeguet. Lanjut. Kita Komentar. Ada komen I think you need a ghostwriter. Jelek banget tulisannya. Tapi pakai emot ini, emot ninja. emot ninja, tangan yang dikatupkan gitu. Mau Edo Tensei ya tak? Edo Tensei pakai gitu bro. Edo Tensei gitu. ini tuh dia tuh nulisnya bingung. bingung. Kayak orang Sunda ya, bengsing. Bengsin. Ayo bengsing tuh mana? Ninja bengsing. Tapi kalau bingung, kalau cuman sekali nulis kita bisa positive thinking kalau dia memang tipe merenya. Bisa kayak katakan 2 kali jadi bingung, katakan 3 kali jadi bingung. Betul. Masalahnya ya, dia nulis bingung tuh bukan hanya di satu bingung. Anjir. Sering bro. Dia tuh ada nulis bingung tuh beberapa kali dan berdempetan bingung-bingung gitu. Jadi bingung-bingung. Ini US-nya bagian mana sih cinta? Hey. Please. Ini orang nemu. Komentar lucu menurut orang yang lucu. Apa tuh? Sebenarnya dia di USA itu sekolah apa ngepang sih anjing? Tulisannya berantakan banget. Anjing aing gak masalah jeung budak pang. Respect. Oi yang respect. Sama Iya, enggak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi masalah teh gara-gara si cinta, nah jadi ngepang gitu maksudnya. Lamun emang ngepang berantakan bukan gaya hidupnya bro, emang pola pikir maksudnya. Ini gak ada masalah sama anak-anak pang ini, aman aja. Pang. Glenn Pang. Pang Kasepna. Respect. Oi. Ini semenjak ada tulisannya Cinta Kuya ya, anak pang jadi terzolimi loh ini. Betul. Menurut orang budak pang nu ngetik bingung bro. Sumpah nggak ada kayaknya. Yakin sih. Cinta nih sama budak pang nih cuman beda mandi doang. Cinta masih mandi. Ya. Tapi budak pang gak ngomong bingung, Cin. Budak pang gak usah bilang bingung. Betul. Nyari lagi. Dia nulis menelepon, Gen. Menel, tulisannya menel PHONE. Pone bahasa Inggris pon. Menelpon. Ya Allah. Menelpon gitu. Emang kebarat-baratan. Kebarat-baratan ya. Barat daya ini makanya. Westernisasinya tinggi. Tapi dari semua komentar yang orang baca adalah banyaknya emang orang-orang yang bingung, pusing. Bacanya katanya kebulak-balik. Ya. Gak ngerti isinya apa. Betul. Nah mungkin inilah salah satu manfaat di sekolah itu belajar bahasa Indonesia bro. Setidaknya walaupun tidak terlalu jago gitunya, tapi ya tengerakeun lah gitunya. Oh, paham. Orang paham kenapa Cinta nulisnya kayak gini. Kenapa? Karena bahasa Indonesianya tidak terdidik dengan baik karena dia di US kan. Tapi kan ini baru dia kalau nggak salah kuliah doang deh. Apanya? Kuliah kalau nggak salah deh. SMA apa ya? Kuliah. Kuliahnya. Iya. Minimal SD mah tetap lah. SD mah di dia lah Indonesia lah gitu maksudnya. Tapi nggak tahu ya SD-nya atau mungkin sekolah-sekolahnya di sekolah internasional kan nggak ada yang tahu kan. Betul. Kok nama? Iya. Tapi maksudnya dimanapun sekolahnya, justru yang harusnya banyak protesnya guru Indonesia bro. Iya. Bisa jadi meren ya, bisa jadi banyak komentar teh justru datang dari guru bahasa Indonesia. Capek ya tuh, ternyata gue ngajar bahasa Indonesianya. Kalau ngomongin pelajaran bahasa Indonesia justru dia tuh sasaran utama sebenarnya. Anjir, dia nilainya 57 loh. Dinilai sama netizen maksudnya. itu Remet loh. Remet anjing. Cin. dinilai sama netizennya 57 anjing. Ayolah Cin. Aduh. 57 loh. Come on bro. 57 loh.
57, MPMP aja 59. Bagus. Seafood aja seafood 58. Seafood loh, Cin. Seafood, Cin. Anjing. Ya Bensin lagi 94 bro. Pertamax Pertalite 92. Ya Allah. Cin, ini ada yang komen. Tulisan, muka, sifat sama semua sama-sama jelek katanya. Ya Allah, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh gitu. Iya. Untung diketik, kalau tulis tangan kita nggak tahu. Bisa jadi. Iya. Iya. Untung diketik. Oh iya betul. Untung diketik. Kalau diketok magic lah. Tuh bahas naon dia. Kirain aku doang yang bingung bacanya. Ternyata satu Indonesia ya semuanya. 4.000 komennya bingung kok. Ini sekolah pakai uang haram sih, jadi sedungu itu. Tahu dari mana, Mas? Tahu dari mana ini Mas? Aduh. Bisa jadi pakai uang monopoli aja. Betul bisa jadi. Mending pakai uang haram. Uang monopoli bang. Betul. Astagfirullah nggak boleh. Ini Mas tahu dari mana kalau pakai uang haram, Mas? Nggak boleh kayak gitu. Harus ada datanya kamu. Betul. Memungkinkan mau uang dolar mungkin. Mungkin Iya betul. Pakai uang dolar. Bisa jadi haram tapi. Gak tahu. Iya. Ini satu lagi nih. Ngapain tulis panjang-panjang? Mending minta ChatGPT rangkum sama perbaiki tulisannya biar lebih enak dibaca and to the point. Wah, ya feedback positif. Bagus. Iya. Bagus. Betul. Mungkin kita nunggu ini ya revisi. Ada tenggatnya nggak kira-kira deadline-nya? Judul tulisannya apa sih? Judul dia tuh nulis judulnya tuh apa sih? Nggak ada, Be. Cuman tanggal doang gitu loh. Trigger warning apa? Nanti gak ada judulnya. Ini kalau ada judulnya terus direvisi yuk panjang sih judulnya. Misal judul nih, surat dari cinta .pdf. Kita surat dari cinta revisi 1, revisi 2. Ini panjang bisa nih revisi 6. Sumpah ini, Be. Belum bisa nih. Ini cinta masih kuliah apa enggak? Apa udah lulus? Aduh nggak tahu lagi. KKN sih. Oh nuju KKN sih karena nuju KKN. Di Oklahoma anjing di Oklahoma di ini ya daerah Alaska. Tapi dia di captionnya ini loh Be. Apa? Aku minta maaf kalau ada typo tuh. Dia udah minta maaf. Udah minta maaf. Berarti udah minta maaf. Berarti udah dengan sadar. Kemungkinan tulisannya memang banyak salah ketik atau salah tulis dengan sadar. Minta maaf kalau tulisannya typo. Tapi udah jelas nih tipe nih, harusnya kan. Berarti kita berarti untuk Cintaku ya kita nunggu revisiannya berarti. Betul. Tenggatnya minggu depan kalau bisa. deadline. Iya. Deadline lah minggu depan lah. Nanti kita kirim potongan video ini ke DM Cinta ya. Jadi kita tunggu revisiannya. Boleh. Nanti kalau apa saja yang harus direvisi, nanti lihat komenan aja udah banyak. Iya. Udah banyak. Kalau Cinta nggak tahu ngelihatnya di mana, sekarang download X, terus buka trending. Pasti ada. Iya. Pasti ada. Next, Glenn. Okay. Kita ada satu info, Glenn. Info. Ini info penting loh, Glenn. Ini berita-berita penting yang terjadi di sekitar kita. Ya, karena kita sebagai orang harus tahu dan harus sadar sama apa yang terjadi ya, Glenn. Oke, ini beritanya soal banjir di Cimahi pada hari Rabu 16 September 2025 kemarin. Oke, betul. Kita 2 hari yang lalu. Kita bertiga sebagai orang Cimahi ya, men. Yoi, Cimahi Pride bro. Kemarin banjir yang terjadi emang salah satu penyebabnya karena curah hujannya tinggi. Betul. Terus sebenarnya ini bukan baru sekali sih, udah beberapa kali banjir di Cimahi. Cuman kemarin itu ini orang pribadi yakin bukan hanya sebab dari alam. Tapi juga pasti ada ulah manusia sih, segelintir oknum yang ya tau lah, pasti penyebab banjir teh buang sampah sembarangan, buang hajat sembarangan. Bisa. Atau buang yang lain misalnya ya banyak. Buang sial. Betul. Ya. Dan memang kita harus sepakat yang pertama, disclaimer dulu ini mah berita pentingnya, berita yang serius walaupun terjadi berkali-kali, tapi memang kita sepakat bahwa banjir itu bencana alam. Bencana alam. Kita juga ikut bersimpati, berempati untuk saudara-saudara, kawan-kawan yang memang terkena dampak dari banjir. Iya. Tapi banjir tuh kalau dulu kita sekolah lagi ini ngomongin sekolah, tadinya ngomongin soal belajar gara-gara si Cinta tadi ngomongin belajar lagi maksudnya ya. Bencana alam itu kan ada yang bencana alam yang memang alami, ada yang disebabkan oleh manusia. Betul. Nah, banjir itu salah satu bencana alam yang disebabkan oleh manusia sebenarnya. Jadi di sisi lain kita harus
apa ya, iba lah gitunya, atau bersimpati atau turut prihatin, kita juga dampak benernya Kita terdampak, kita korban gak sih? Jalan lurah coy, Iya, pas hujan wah. bedak ditutup. Oh ditutup. Jadi orang harus muter ke jalan camat. Birokrasinya susah ya. Birokrasi banget. Jauh banget. tapi serius udah muter. Tapi ya. Terus Cibabat orang pernah motor orang kan pendeknya, tapi lentai lu ke. Iya. Emang pendek aja, emang pendek. Pendek normal, nggak dibuat-buat. Iya. Lewat pendek pabrik. Iya. Lain dibuat-buat. Iya. Motor orang lewat Cibabat, rumah sakit. Iya. Anjir, pertama kali orang mengalami mati bro motor ketika banjir. Jadi si gasnya nu asalna tiba-tiba jadi suara akuarium kabeh. Suara-suara gelembung air. Aduh, ket anjir didinya. Orang menyaksikan fenomena kendaraan bermotor parkir lebih banyak ketimbang yang lewat ya. Jadi bener-bener kayak selama hujan teh motor pada parkir, mobil mah lewatnya aman ya, beberapa mobil aman lah gitunya. Terus yang parkir terus jalan itu tiba-tiba kosong gak ada yang lewatin. Jadi orang-orang tuh ngeliatin si jalan itu ya, ngeliatin si jalan si banjir, ngeliatin ngehuleng, anjir cinte. Mungkin gitunya perasaannya ada keraguan-raguan. Lewat mati motor, nggak lewat, mati ditungguin orang rumah. Iya. Itu berapa tingginya berapa? Orang nggak bawa nggak bawa alat ukur waktu itu kebetulan, cuman setinggi apa gitu? Gak usah pakai meteran gitu, gak usah. setengah ban masuk lah. Setengah ban bro, setengah ban. Setengah ban kena banjir, setengahnya lagi dibawa pulang. Habis. Bungkus ya dibungkus. Agak habis bungkus aja. Gitu. Tapi lagi-lagi itu benar. Orang mau perlu bersepakat bahwa banjir itu dampaknya bukan cuman iba. Jadi kalaupun kita oke lah, kita bersipati, kita mawas diri, iba gitu lah, kasihan, merasa itu tetap bencana. Ya. Tapi selain sedih, yang paling penting adalah mikir. Yang paling penting mikir. Kalau sedih-sedih terus juga nggak mikir juga ya. Oh, sedih, nangis, jadinya banjir hujan, banjir air mata. Why? Waduh. Gitulah pokoknya soal banjir. Banjir apa yang dari atas? Anjing, sih. Banjir atas. Bukan. Anjir, naon? Apa? Nggak tahu. Banjur. Oh, di Banjur. Di Banjur anjir, siga Batagor Banjur. Sih Banjur teh mana sih di Batagor anjir? Bukan. Petis. Soto gak sih? Soto Banjar anjir. Soto Banjar. Itu soto Banjar. Oh iya. Ini apa yang di Banjur ya? Apa sih? Ada makanan di Banjur yang lupa petis, seblak. Ada pokoknya mah untuk teman-teman yang tahu makanan apa yang di Banjur, komen. Oke. Tadi ngomongin tentang banjir ya. Ini ada Kalau kita yang mengalami banjir nih. kita kan udah pernah ngalamin banjir semuanya. Udah pernah ngalamin Motor orang kena banjir baru mati. motor. Iya. Aing pernah ngalamin banjir setinggi paha nih. Sepaha. Paha kanan kiri. Paha kanan. Tapi lah Paha kirinya ini. Paha kirinya naik. setinggi paha. Sumpah, setinggi paha ini. Setinggi paha. Gimana itu kena banjir atau sengaja berenang? Tapi ini setinggi pahanya lagi tiduran tapi pahanya. Anjing. Wah. Lebih ke Lagi tiduran. tolol sih. Ketiduran aja. Banjir malam itu ya. Lagi mana? Oke. Ya. Kalau kita yang mengalami banjir nih, apa yang akan kita lakukan dan barang apa yang pertama kali bakal kita selamatin? Kalau siapa? Kalau aing kalau banjir, aing lihat dulu setinggi mana, setinggi apa maksudnya. Boleh, bisa. Kalau masih aman, aing malas keluar sih kayaknya. Iya, karena aing mau menyelamatkan barang yang pertama kali mau diselamatin, kayaknya TV aing. TV. Kenapa TV anjing? Ya nggak apa-apa, pengen aja. Sih bisa nonton siaran Bisa langsung kan, gitu iya. maksudnya. Aing kan nyari berita. Ini kan semua konslet anjing banjir. Berita. TV loh. Tapi kan di sini punya anjing, Be. Kan anjing lain barang bro. Iya, makanya nggak aing ngomongin kan itu hewan. Kalau nggak aing surat-surat tanah lah. Anjing punya tanah. Dispek. Keren anjing dia. Dispek. Surat
Cinta. Surat cinta yang tadi tapi. Surat cinta yang tadi. yang ada bingung. Itu juga aku bingung mau nyebutin yang mana dulu ya. Aku bingung ya. Nah itu. Kalau mana Pep, kalau ngalamin banjir, mana mau ngelakuin apa dulu pertama? Selain pemanasan, kita lewat pemanasan langsung. Kita kan dididik untuk selalu siap. Jadi pemanasan udah nggak terhitung lah. Udah nggak dihitung. Reaksi dulu paling. Wah, Reaksi, ngeluarin reaksi. emat lucu maksudnya gue reaksi gue aja. Reaksi. Reaksi apa ini? Tapi tergantung tinggi Soalnya kan orang rumahnya di gunung. Kalau di gunung aja tingginya selutut, aing patut memikirkan Glenn yang rumahnya di bawah. Tapi ya. Jadi aing aja selutut gitu ngerti gak sih? Di aing segimana? Sedustira menurutnya. Setinggi Dustira kayaknya. Iya nih. Iya, reaksinya kayak gitu ya, benar. Aing juga. Aing kayaknya kalau barang ya, kalau bicara nyelamatin barang, kayaknya nyelamatin HP pasti. HP terus dompet sih paling. Malas ngurus ke kecamatan lagi soalnya. Wah, anjing ribet bro. Orang ngurus KTP bro. Aing ngebahas kayak disebut tua dia anjing. Tenang. Tapi kan kita semua udah punya KTP. Oh betul. Orang ngurus KTP. Pertama itu di foto pas umur 17. Oh ya. Normal. Aku juga. Umur 17 terus orang foto KTP. Berarti umur 18 lah nya anggaplah. Iya. 18 berarti orang semester 1. Semester 1 orang foto KTP. Set orang ngambil KTP setelah lulus aja. Sumpah. Jadi foto KTP orang tuh foto KTP pas semester 1. Terus orang tuh ambil pas udah lulus. Ditambah kan lulus agak lama ya. Iya. Kebayang mana sekitar 5 tahun 6 tahun KTP yang baru bisa diambil. Panjang bisa bro. Untuk punya KTP bayangin. Itu emang zaman dulu kayak gitu. Emang sudah anjing. Wah ya kan bener ya juga anjing. Iya juga ya. Emang enggak maksudnya aku juga belum jadi. Yang aku juga belum jadi. Enggak sampai sekarang. Enggak dong. Sampai 3 tahun lalu sih sebenarnya. Ya untuk para karyawan atau struktur yang ngurus di Disduk Cakpil. Ya. Omatnya KTP mah dak penting Ya. Jadi rada diburu-burukan lah. Ini bener nih. Ini kejadian di Kecamatan Padalarang. Ini serius nih. Jadi di kecamatan itu biasanya ada anak-anak SMA yang magang. Iya. Tapi harusnya ya namanya magang di briefing ya. Iya. Si ini anak-anak ini nggak tahu mereka tuh harus ngapain karena waktu itu aing nanya, teh mau ganti ini. Terus dia tuh masuk ke dalam nanya ke petugas yang di dalam. Kelihatan dari pintu petugas yang di dalam tuh lagi pada ngerokok. Anjing. Aduh. Astagfirullah. Gak boleh kayak berarti memang kalau magang kan belajar ya. Iya. Ya berarti emang kayak gitu dari Oh. Atau mungkin bisa dia jadi memang lupa Biasa, atau maksudnya bisa jadi waktu itu aku datang emang lagi jam istirahat. Iya betul. Berarti itu mah ini yang Pebi yang tolol berarti. Salah aku. Itu mungkin lagi istirahat, emang lagi istirahat. Istirahat. Soalnya iya ngerokok kan jam istirahat doang. Iya. Paling nanti kalau ketemu lagi sama siapapun yang magang di situ yang tadi disebutin sama Pebi, tanya dulu sekarang. Udah bisa belum bikin KTP? Tapi masa istirahat jam 7 pagi sih? Breakfast. Oh, breakfast ya. Breakfast. Iya. Oh emang. Atau mungkin sih ya tadi kan minta ganti apa ini? Ganti ban. Mana yang nggak jelas? Iya. Tadi ngomongin ganti ini. Kalau Iya. Ganti ban kayaknya emang nggak bisa mungkin. Susah gitu. Kalau ganti agama boleh. Oh iya di KTP-nya, di KTP-nya maksudnya betul. boleh. KTP-nya betul. Waktu itu ganti apa ya? Ganti kelamin apa? Oh ya pantas nggak bisa ya be? Gak bisa. Pantas nggak bisa di situ ya? Bener, nggak bisa. Pantas nggak bisa. Dia emang bukan tukang operasi kan? Paling dihilangin. Strip. Di strip aja. Atau kelamin tidak yakin. Tidak yakin, not sure lah. Tentatif. Kelamin juga bingung. Balik lagi. Lanjut. Nih pertanyaan waktu banjir masih ngomongin tentang banjir. Kira-kira kemana perginya hewan-hewan waktu lagi banjir? Kayak tadi Glenn aja lebih peduli sama barang-barangnya daripada hewan peliharaannya anjingnya itu. Kira-kira kemana perginya anjing-anjing atau hewan-hewan lain? Kalau orang mah kebayangnya ya hewan ketika banjir ada yang nggak
terpengaruh bro. Ikan. Ikan. Ya udah. Betul. Ikan. Banjir. Ya udah kita misalnya. Ya udah. Selamat aja gitu misalnya. Iya. Yang bingung itu justru mikirin cacing bro. Kan hidupnya di tanah ya. Terus Tanahnya banjir, kebanjiran gitu. tuh. Terus gimana? Karena kan cacing itu pertama, nggak tahu ya, belum pernah ngobrol sama cacing, tapi maksudnya Tapi ini belum pernah ya? Belum pernah. Jujur belum pernah ya? jujur belum pernah ngobrol. Kalau sama kalau nggak percaya tanya semua cacing di muka bumi. Belum pernah. Belum pernah ngobrol sama Memento Trop. Belum pernah. Oke. Tanya aja sama cacing, belum pernah. Tapi kan cacing kan kalau di air dimakan ikan bro. Iya. Oh iya, betul. Bisa diamankan ikan bisa. Siapa ini tau gak Be? Kalau misalkan hewan ditempatin di tempat yang lebih gede, si tumbuh kembang badannya tuh lebih besar juga. Iya kan? Betul, pernah dengar. Ikan awalnya di akuarium terus kena banjir, ikan mas jadi coklat. Betul, karena Ikan. Aing nggak tahu ya kenapa disebut ikan masnya. Udah tuh masih dari kecil sih. Itu ikan mas teh karena dia warnanya emas atau karena ditemuin sama orang Jawa maksudnya gitu. betul. Ikan mas itu. Tapi kan nggak emas dia. Iya. Dan nggak Jawa juga maksudnya tuh nggak tahu. Iya. Kalau mungkin kalau ditemuin sama orang Sunda sih ini ya mus. Mus lihat tapi Kang Mus. Waduh. Maaf ya Kang teman-teman. Mus. Oke. Bener-bener hewan-hewan fine aja kalau banjir mah ya. Dan maksudnya tuh hewan nggak usah mikirin anjing surat tanah. Enggak. Jadi tiba-tiba ya udah gitu aja. Makanya jarang banget ada hewan protes kalau banjir. Padahal kan mereka bukan penyebabnya ya. Bukan. Ini mah manusia, kita penyebabnya. Kita yang protes. Aneh tuh. Memang kita yang kayak binatang sebenarnya. Itu makanya ada keluarga hewan liar. Keluarga taman liar. Betul. Jadi kalau banjir juga Be, selain hewan-hewan, ini kita sebenarnya peduli sama hewan ya? Betul karena ini banjir itu nggak cuman berdampak sama manusia, hewan juga salah satunya. Jadi kita harus care juga sama hewan sebenarnya. Kapan lagi kita peduli sama hewan-hewan yang terdampak banjir? Betul. Mungkin pemerintah juga harus peduli sama hewan-hewan ini. Jelas ya. Karena kemarin kucingnya Uya-Kuya aja. Kucingnya Uya kayak Uya-Kuya aja dijarah gitu. Diambil-ambilin gitu. Ditampung. Ya ditampung. Di adopsi, free love. Di-thrift. Itulah kucing-kucing yang bikin cinta bingung. Nih Be, kalau misalkan banjir juga ya, biasanya ada barang-barang yang tiba-tiba pindah fungsi, alih fungsi. Iya, betul. Barang-barang rumahan, sofa biasa jadi perahu dadakan. Anjing, tergantung sofa sih. Iya. Ada. Serius tergantung sofa. Kan ada kok si sofanya itu yang ya kayak gini kayu doang kan sofa masih kayu. Bisa. Terus ada yang dia dari kulit kan anti air nih. Jadi masih bisa ngambang. Ada yang emang kayak di rumah Aing yang busa. Iya. Jadi kan nyerap kan kalau air tenggelam nanti. Enggak guna kayaknya buat perahu kayak. Mungkin kalau mau ngambang dan cepet nyerap air sih naik kanebo ya. Ya bisa. Tapi kanebonya segede sofa tapi segede Cimahi. Segede Cimahi bisa. Biasanya justru umum tuh kayak orang-orang banjir kan benar di TV dulu. Jadi kalau lagi banjir teh orang-orang pada ngangkat-ngangkatin kasur. Iya. Terus lemari. Lemari terus apa sih tempat kasur ranjang dipan. Mungkin dipan bisa jadi berubah lah. Yang tadinya dipan itu jadi tempat tidur, sekarang jadi kita yang tempat tidur sama dipan. Maksud sofa tempat duduk tiba-tiba ngedudukin kita kalau lagi banjir. Jadi emang berubah fungsi gitulah. Kira-kira kalau kulkas jadi apa? Jadi nggak cool. Karena udah nggak dingin, nggak kecolok listrik gitu. Jadi nggak dingin kan? Masih udah nggak cool. Bener, udah nggak cool, bener. Terus lu pernah nemuin di sungai banjir nih? Abis banjir sih kayaknya, abis banjir terus ada kulkas 2 pintu bro. 2 pintu di pinggir sungai asli. Gede ya tuh 2 pintu mah. Gede bro. 2 anjing. 2 pintu. Anjing. Asli pintu. Di mana?
Bukan di daerah Bandung lah. Sungai. Di sungai. Oke. 2 pintu anjing. Pintunya depan sama belakang gitu. Jadi pintu depan anjing nutup nih ke pintu belakang gitu. Jadi pintunya kulkas 2 pintu. Oh benar. Kulkas 2 pintu tuh pintu atasnya freezer, pintu bawahnya pintu tobat kan. Sama pintu rezeki. Anjing dibuka pas buka pintu depan. Kulkas 2 pintu pas dibuka pintu depan setengah rumah. Pas pintu buka anjing jual dapur. Gitu. Untuk teman-teman yang pintunya lebih dari 2 gak relate kayaknya ya. Kalau rumah orang kan pintunya cuma 2 bro. Pintu cuma 2 ya. Pintu 2, depan sama belakang doang. Tapi itu satu lurus gitu nggak? Jadi pintu depan masuk terus kita bisa lihat pintu belakang. Oh, enggak, orang agak miring. Agak nyamping. Jadi kalau masuk pintu depan, kalau pengen lihat yang pintu belakang pakai spion balik. Jadi agak biar mudah lah ya. Memudahkan. Emang enggak lurus gitu. Iya. Oh iya. Itulah banyak fungsi-fungsi furnitur atau barang-barang yang di rumah yang kalau banjir tuh jadi nggak pada kuadratnya aja gitu. Iya. Jadi galon kosong tuh bisa kepake loh, Be. Galon kosong karena banjir jadi isi. Jadi keisi dong. Jadi nggak ngambang dong. Emang kalian nggak bisa mikir dulu gitu, tutup dulu itu si leher galonnya. Dikunci stang. Lehernya kunci leher. Gimana? Biar gak mundur. Gimana? Emang bisa ngambang kalau galon. Iya. Bisa ngambang juga betul. Kalau banyak bisa ngambang. Betul. Banyak juga perahu-perahu dari galon. Betul. Jadi kalau misalkan banjir kayaknya yang selamat tukang galon ya. Tukang Karena aku, dia pasti tukang refill. nyetoknya banyak lah. Bekas galon. Selamat pertama tuh. Orang-orang selamat kedua Cintaku ya. Soalnya di US. karena dia Nggak kebanjiran soalnya. Di US soalnya. ini mah ketakutan aing aja ya. Cintaku ya, aing takut kalau banjir tuh refleksnya lama. Bingung soalnya. Habis banget nih cinta di sini anjing lah, kasihan banget. Udah. Tapi kalau suatu saat nih, Aing pegang pertanyaan. Kalau suatu saat tiba-tiba kan kalian masih muda ya? Aing juga masih muda bro, jangan salah paham. Kita masih muda. Iya. Betul. Cinta Koya juga masih muda. Ya. Kalau pada suatu hari tiba-tiba takdir bikin kalian jadi temenan. Ya tiba-tiba ya, random ya. Pokoknya mah tiba-tiba teh anjing mana mutualan, follow-followan dari konten ini terus ada di kontak, follow-followan terus ngobrol terus berteman. Mana mau ngomong apa ke dia? Dalam tahun ini? Oh enggak. Kapanpun. Jadi bukan mau pada akhirnya tiba-tiba mana kenal gitu. Mana kenal cinta enggak? Kenal itu teman orang nah, misal gitu tuh mana. Waduh. Semoga enggak ya. Kalau aing mah belajar aing. Diajak belajar. Diajak belajar. Tuh, bareng-bareng. Kegiatan positif. Bareng. Belajar. Paling ini sih. Bahasa. Mungkin nanya sih, cinta tahu ini enggak kumon? Oh, kumon. Tahu Lia enggak Lia? Ayo. Bimba ayo. Atau Aing khawatir si Chandra naon cintanya sok semangat. Iya, pokoknya mah belajar, berbaik ya, pokoknya mah manfaat ya. Iya. Kalau mau ini Cin, apa aku punya kenalan. Cuma dia mau akrab gitu bro. Aing punya kenalan ini orang dalam GO kalau saya mau. oh, Anjing tahu lagi itu Aing. Ya. Wah anjing jadi cinta nih banyak banget dibahasnya cok. Udah anjing cinta ini. Padahal bro, ya guysnya tema nanti sebenarnya malah kadinya bro. Ini tema nanti ngomongin banjir, ngomongin hewan. Anjing Benda, benda. Tiba-tiba datang hewan. Maksudnya itu tiba-tiba datang cinta. Sorry, datang cinta. iya. Lanjut. Iya. Jadi kalau waktu banjir itu kita balik lagi ke banjir nih ya. Pas banjir itu kan nggak banyak barang yang bisa diselamatin. Terus kalian, aing sih sebenarnya mikirin juga. Terus gimana nasib barang-barang ini yang gak diselamatin? Apakah nanti setelah surut baru diberesin atau mereka punya sistemnya sendiri untuk membereskan barang-barang itu? Anjing, gak nyapa karena kan paniknya masih ditinggalin ya. Jadi beberapa barang yang kena banjir mah kemungkinan ya rusak atau hancur gitu. Kecuali Kalau menurut Mamentropus barang apa yang nggak akan hancur waktu banjir?
Anjing. Menurut aing, barang yang gak pernah hancur, gak akan hancur waktu banjir adalah barang yang kena banjir anjing. Nih ya, kalau banjirnya cuman setinggi lutut, mungkin Lutut semut tapi itu namanya genangan ya. kenangan ya. Kalau misalkan setinggi lutut orang dewasa ya, mungkin kompor tuh nggak akan rusak. Kompor Karena pasti di tempat yang tinggi kan. kompor kan tinggi. Gasnya mungkin rusak gasnya. Gasnya jelas. Nggak rusak, kecampur. Kecampur. Oh iya, Jangan benar. airnya. Jadi soalnya blub gitu tuh. Tapi ada cipratan air. Terus lemari tergantung bahan. Oke. Lemari gini nih plastik Aman. 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 Tapi ngambang. Ngambang. Tapi ngambang. Oh iya anjing. bener. Lemari besi. Enggak, maksudnya aing enggak tahu ya. Rumah yang lain gimana, tapi enggak kebayang di rumah ada lemari besi, Bro. Ngapain anjir? Itu mah ini kali brankas. Ada. Lemari besi. Si Adi di rumahnya lemarinya besi. Isinya ini. Besi juga. Iya. Bajunya Iron Man kali ya. Enggak lemari besi yang kayak di kampus. Oh, Besinya yang locker. Locker itu namanya. Iya. Oh, lemari dia locker. Berarti kuat ya? Kuat. Kenapa emang? Anjing makan. Anjing makan. Enggak, maksudnya kan nih ya, lemari besi. Benda tuh punya karakteristik. Betul. Ya, lemari besi itu karakternya pasti kokoh, kuat, tahan banting. Berarti orang Cina dia. Kokoh mungkin. Dipanggilnya kokoh. Tipis, Bro. Bisa ya. Iya kan kokoh. Tangguh mungkin ya tangguh. Tangguh. Tahan banting. Tahan banting. Mental baja. Oh, besi dia besi. Mental besi. Nama benda itu bisa sesuai sama karakternya. Iya, bisa. Orang setuju, orang juga percaya kalau setiap benda punya sifatnya masing-masing. Oke. Gimana? Ini yang ada di sini, gitar. Oke, contohnya gitar mungkin ya. Mungkin. Gitar tuh menurut aing dia soft spoken. Oh. Karena nadanya bagus. Karena nggak perlu dipencet pun dia ada nadanya. Oh, ini kita dipencet. Maksudnya ditekan. Kita dipencet mah gitar tuna. tang tung nyetem anjing. Itu gitar dipencet, gitar tuna. Itu gitar dipetik Mas, gitar dipetik ya. Iya. Takut ketukar sama mangga soalnya. Oh, Bagus. Iya. Terus gitar nih halus, pembawanya halus. Tapi dia nggak bisa selamat waktu banjir. karena Nggak tahu, skill dia nggak kepake aja. Skillnya nggak kepake. walaupun ada di kunci D. Kunci B dulu. Kenapa kunci B? Bebas. betul. Mungkin kalaupun nggak selamat dari banjir bisa selamat dari hal-hal yang lain, Bro. Kalau gitar. Soalnya kan gitar punya kunci B mayor. Wah. Waduh. Kuat lah segitu mah. Kuat. Tinggi lah lumayan. Bisa itu. Bisa lah selamat dari demo mah. bisa. Mungkin perlu ini ya untuk Pak TNI bisa dipertimbangkan kenaikan jabatan B mayor ya. Iya. Mungkin jadi Majen. ya jadi B Majen gitu. B Mayor Jenderal mungkin bisa Naik 2. naik dua. Takutnya nih nada-nada yang lain juga ngikut gitu. Iya, cek kopral tiba-tiba. Cek kopral. Iya. Kita nggak tahu ini.
Betul. Tapi itu patut dipertimbangkan sih menurut orang nggak bener ya. Soalnya yang dari pertama, dari gitar dibikin sampai sekarang nggak naik dia, mayor terus. Iya betul. Mungkin lah. Iya, makanya untuk gitar-gitar yang nanti dengerin ini juga ya. Iya. Kalau punya maksudnya kerja tuh yang bener gitu. Betul. Atau kalau kerja yang bener, pas lagi demo lukanya parah. Anjing. Biar bisa naik. Maksudnya naik ambulan diobatin. Iya, diobatin itu maksudnya. Maksudnya itu. Jadi kan kalau lagi demo, Begitu. terus kena luka parah kan bilangnya bakal dinaikin. Yap. Ya. Gitar juga termasuk. Siapa tahu kalau gitar pas demo tiba-tiba jing gabruk. Tiba-tiba gabruk. Anjing, ini gitar ternyata fretnya hilang satu. Fretnya hilang Fretnya lagi. Fretnya ini satu. Ini luka parah nih. Luka parah. Naik. Naik. Jadi nggak B mayor lagi mungkin. Iya, B A B B B C mungkin jadi C mayor. Tetap mayor. Tetap mayor tapi iya. Untung gitar nih nadanya dari abjad ya, A B C gitu. Dari Terus? ya, pokoknya A sampai G lah ya. A sampai G ya. Coba kalau maksudnya dari nama-nama random gitu maksudnya kayak Teddy Mayor gitu. Iya. Iya maksudnya Anjing jadi sensor kan? Nomor sensor yang tambahan ya. Kan pasti sensor. pasti sensor. Ini pasti disensor. Penyelamat kita masih sensor. Penyelamat. Iya. Betul. Penyapuhan. Coba. Tapi kan bukan udah nggak cuman mayor kan ini mah. Oh iya. Nggak cuman mayor masalahnya. Oh iya. Kayaknya gak usah disensor ya. Aman. Masih Tapi kalau pengen lebih aman mau ganti topik sih. Gitarnya gitar dari 1 sampai 10 gitar selamat banjir di berapa be? Gitar selamat banjir. Menurut orang di 8 bro. 8 ya. 8, bro. Berarti dia masih kemungkinan survive ada ya? Ada. Banjir. Duanya itu kemungkinan dia nggak selamat banjir pas lagi dimainin justru. Lagi dipakai. Iya. Lagi dipakai. Banjir nih, bayangin mereka banjir ya. Mainin gitar. Mana bakal mainin lagu apa? Anggap lagu apa? Saat banjir main gitar. Banjir main gitar. Tik 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 hujan. Tik. Terus pas mana belum nyampe ref, banjir turun. Mana mau lanjutin beres atau mana mau cabut? Mau cabut apa lanjut main gitar sih? Kata yang masih mau lanjutin dulu. Lanjutin dulu. Kagok. Kagok satu verse lagi kan. Maksudnya dari banjir bandang sampai surut kan ada waktu nih. Ada waktu. Ya. Siapa tahu nyampe ke 2 putaran atau sealbum. Iya. Setem ulang kayaknya. Nyetem ulang. Iya. Jadi nggak mayor lagi berarti. Mungkin ya. Cuci setem jadi. Di gitar tuna. Diamanin dulu ya. Ini bercanda anjing udah malam-malam. Aing tuh udah bilang ya ke si Glenn sebelumnya, kalau rekaman tuh jangan malam-malam. Masalahnya kalau malam nih capek ngomong tuh seadanya. Jadi editor kita kerjanya banyak banget ini. Betul. Dan harus diketahui tempat rekaman ini tuh nggak proper sebenarnya. Betul. Tadi tiba-tiba kan tetangganya, ini bayangin tiba-tiba tetangga ada yang Intel. Coba. Tapi kan kita mah aman, gak usah takut sama Intel. Iya, kita mah aman. Gak usah takut sama. Kalau sama Ryzen beda lagi. Ryzen 7 Intel kan Intel i5 mungkin. Betul bisa. Aing masih pakai Chrome ya. Masih Chrome. Pakai Chrome. Aman. Ini kan laptop sih Intel Core Intel Core i3 ya. Aman. aman. Tapi kalau menurut mana kalau gitar itu punya gender, menurutnya gitar tuh cowok atau cewek, bro? Ini susah tergantung jenis. Gitar listrik tuh pasti laki-laki. Betul. Kalau menurut Aing juga gitu. Kenapa? Gagah. Runcing. Iya, lebih ke runcing aja kayak apa ya? Tapi sih Jiwa. bodinya. Gitar piu padi enggak? Gitar beto nggak sih? Tahu gitarnya Is Payung Teduh nggak yang bolong yang bolong tahu kan? Itu apa? Itu gendernya apa? Anjing bingung. Tapi kalau biasanya kalau yang ngomongin bolong-bolong biasanya sih menurut cewek. Tapi menurut orang justru di luar itu Karena ditindik kan ininya. Iya, dianting. Iya dianting, ada bolongnya gitu. Iya. Justru menurut orang tuh nggak cuman bentuknya, bro, cara memainkannya. Gitar-gitar yang dipetik itu biasanya gitar-gitar yang cowok justru.
Emang gitar ada yang lain selain dipetik? Ada yang digesek. Oh iya betul. Tahu. Gitar yang ala country gitu kan, meow. Itu betul cewek. Soalnya ini suaranya kan melengking. Mana pernah ribut sama cewek gak sih? Pernah. Agak melengking kan? Iya sih. Apalagi kalau lagi emosi, kalau lagi marah gitu, kalau lagi dapet. Karena itu justru cara menggunakannya sih. Iya. Cewek sama cowok itu biasanya. Terakhir sih marahan sama lihat cewek marah ya. Terakhir lihat cewek marah tuh waktu pidato apa gitu. Siapa katanya teh apa? Siapa satu putaran apa gitu katanya. Gitu-gitulah, nggak tahu. Tapi emang melengking. Emang melengking. Terus juga dia juga vegetarian kan. Soalnya teriaknya salad gitu kan. Salad, betul. Vegetarian dia. Betul. Iya. Tapi dia juga ini kan apa? Pinter bela diri kan? Kenapa? Silat. Iya. Kita nunggu Glenn atau lewat? Jangan deh. Punya akut banyak sensitifnya. Jangan ya. Makanya aku diem aja dari tadi. Oh diem aja ya. Takut. Oke. Soalnya udah terbawa suasana dari awal. Iya. Gitar tadi udah dia bisa selamat deh ya di banjir. Apalagi? Dari hal-hal biasa dulu kali ya. Gantungan baju. Menarik. Gantungan baju ya. Gantungan baju menurut orang selamat bro. Baju yang digantung mungkin gak selamat. Baju yang digantung mungkin ya. Baju yang di lemari kayaknya enggak. Oh baju. Tapi kalau baju tergantung sablon nggak? Maksudnya kalau C59 udah pasti nggak selamat gitu. jadi sablon DTF mungkin atau plastisol kayaknya. Atau mana tahu Darbos gak sih? Wah nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Anjing fuck. Aduh fuck. Nggak tahu ya. Anjing skip. Aduh. Oke skip. Kita Darboy. potong. Dulu itu Maksudnya Dulu maksudnya. kemarin. Zaman Oh kemarin. Boleh. Kemarin. Ada satu merek namanya Darbos. Jadi Darbos itu kayak distro awal-awal gitu lah. Jadi sebelum ada distro yang terkenal sekarang, Darbos itu awalnya Darbos dulu. Menurut orang Darbos itu ini susah nge-relate. Darbos itu teman-teman yang relate ya, yang usianya cukup lah buat tahu Darbos. Darbos itu logonya itu kepiting. Nah mungkin Darbos salah satu baju yang googling kemana Darbos, logo Darbos. Kayaknya tahu. Darbos logonya itu kepiting. Kayaknya orang tahu deh. Tahu pastilah. Lihat logo dulu. Sabar ya. Ada. Kita lihat. ini. Oh iya, pernah lihat. Kenapa dia? Iya, pernah lihat. Ya, dia itu salah satu baju yang selamat bro kalau banjir. Soalnya kepiting, betul. Betul. Lacoste juga selamat lah. Buaya. Tapi kan udah ganti. Oh jadi apa sih? Jadi kambing sekarang. Sumpah. Jadi ganti. Anjing segala lambang partai we bro. Mungkin selamatnya 50-50 ya. Kalau jadi kambing. Tapi kalau lambang partai jadi gajah, selamat gak teman-teman? Tergantung. Kalau nggak jahat baru selamat dia. Selamat dunia akhirat Ya itu. betul, selamat dunia akhirat, betul. Kalau gajahnya gajah duduk kan susah ya. Iya betul. Dia duduk aja. Jadi waktu banjir ya udah duduk aja. Terus baju lain menurut orang yang nggak selamat nih. Tadi kan selamat kan baju yang nggak selamat. Menurut orang ada salah satu baju yang susah selamatnya lah kalau lagi banjir lah. Baju tidur. Baju tidur. Benar. Karena emang ya sesuai nama aja tidur dia. Iya. Baju tidur. Jadi waktu banjirnya udah surut nih, baju tidur pada nggak ada ya, Be? Udah. Ih, baju tidur pada kemana ya? Kemana ini? Pak. Aduh. Baju tidur kemana ya? karena menurut orang baju tidur kalau kena banjir nggak mungkin jadi baju bangun aja. Nggak mungkin jadi baju bangun. Banjir tiba-tiba baju tidurnya bangun. Nggak mungkin. Tetap baju tidur. Tetap baju tidur. Mungkin waktu banjirnya udah surut, baju tidur nih ngumpul sama polisi tidur. Iya, nggak bisa bangun. Sama tidur yang lain ya. Sama Putri tidur. Baju tidur kalau kena banjir ini jadi baju hilang. Jadi hilang kemana? Hilang aja gitu. Wake up t-shirt. bukan piyama gitu. Bukan piyama ya. Bukan telepon. Bingung. Ini
Sebenarnya nggak apa-apa lah, biarin lah, udah nggak usah disensor gitu. Nggak sensor. Memang menarik obrolan soal banjir dan barang-barang. Karena tadi ya ternyata banjir itu kan berdampak pada barang-barang, tapi juga disebabin sama barang-barang. Iya. Betul. Jadi barang-barang yang nggak semestinya dibuang jadinya banjir. Iya. Akhirnya berdampak sama barang-barang yang harusnya nggak kebuang, jadinya kebuang gara-gara banjir. Iya. Anjing keren nih coach aing. Menurut aing ini jadi gini sih bro, jadi ke thumbnail bro. Bener. Jadi thumbnail ya. Betul. Tapi lucuan karena bingung sih menurut aing. Judulnya banjir bikin bingung. Atau bingung bikin banjir. Banjir komentar negatif. Emang kuatin mental aja ya kalau kata. Iya iya. Menurut sih ketimbang nanyain sama nyariin kucing, Cinta lebih cocok nyari empati udah sih. Jadi apa tuh ini? Cinta tahu ini nggak apa? EYD. Ejaan yang disempurnakan. Tahu nggak EYD, Jin? Nah mungkin menurut orang dari sekian banyak aplikasi di handphonenya Cinta, dia nggak punya aplikasi KBBI 4. KBBI 5 update. Ya. Nah, Cinta saran dari paman. Oke. Oh, Dari paman, ini betul. Uncle Sam. Uncle Sam betul, karena betul. di USA ya. Betul. Coba cek lagi handphonenya, barangkali dari sekian banyak aplikasi yang mungkin bisa di-download, diinstal KBBI 5 recommended. Install dulu KBBI 5. Barangkali bisa ngebantu. Barangkali ya ini saran aja. Betul. Atau mungkin nanti karena banyak yang ngebahas kata-kata itu mungkin malah dimasukin ke BBI kata. Bingung. Jadi bingung mungkin ketidaktahuan yang 2 kali lipat mungkin. Karena G-nya 2 mungkin ya. Ketidaktahuan yang mendalam. Mendalam mungkin ya. Bingung gitu. Ketidaktahuan yang banget itu. Ya gitulah ya. Pokoknya install, cobain ada di Play Store, gratis KBBI 5. Insya Allah bermanfaat lah. Betul. Saya nih lanjut ke barang-barang yang akan selamat saat banjir, Be. Oke. Aing punya tadi satu. Apa? Masih tadi yang baju. Iya. Baju kodok menurut Marane selamat apa enggak? Baju kodok. Anjing, oh iya, Be. Menarik bro. Baju kodok. Yang corduroy tapi. Iya. Yang corduroy. Corduroy. Ya sesuai bahan mungkin ya. Tergantung bahan. Betul. Yang corduroy mungkin. Kalau yang jeans berat soalnya. Berat. Betul. Agak sulit ya buat berenangnya mungkin. Baju kodok mungkin selamat, tapi butuh effort. Butuh effort ya. Iya. Lompat? Baju kodok lompat nggak? Kalau di darat. Kalau di darat. Kalau di Kan dia air. amfibi ya? Betul. Kalau di amfibi. Kodok itu amfibi. Iya betul. Betul. Mungkin baju kodok nih tergantung ukuran ya. Kalau baju kodok buat anak-anak sih jatuhnya kecebong ya. bukan baju kodok ya, baju kecebong. Anjing belum tumbuh kaki. Tuh ini gak beludru anjing. Beludru anjing. Tuh makanya kalau ngomongin amfibi, kodok amfibi, bukan mobil amfibi dipakai pakai KR maksudnya tuh. Mobil amfibi pakai KR. Masa mobil amfibi. Astagfirullah. Benda-benda ketika banjir yang kemungkinan selamat. Pertanyaan selamat kan? Kemungkinan selamat tadi galon. Galon selamat. Galon selamat. Kalau definisi selamat kan bisa dipakai lagi ya. Iya. Galon bisa dipakai lagi. Terus juga kulkas tadi bisa juga kulkas. Tapi yang 2 pintu. Jadi masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Benar. Selamat itu. Banyak kalau kena banjir buka pintunya. Tapi depan belakang di pintu dibuka dua, jadi bisa keluar lagi lah airnya lah. Iya. Mungkin ayam goreng Haji Selamat. Bebek selamat bisa. Bebek selamat juga. Mungkin Haji Selamat doang yang selamat. Bebeknya mah tetap jadi bebek. Bebeknya tetap digoreng kamu. Tetap digoreng aja. Iya. Banjir tuh tapi ada banjir yang segenteng. Tahu sih yang Ada. yang kayak banjir bandang. Justru menurut orang ini kan lagi-lagi kita ngomongin banjir sebagai pertama sebagai bencana, kedua kan sebagai pengingat ya. Nah untuk saudara-saudara kita mungkin banyak juga berita-berita yang banjirnya memang tinggi banget gitu, memang itu banjir bandang yang disebabkan oleh alam, tapi juga
orang pribadi sih nganggap bahwa banjir mah tetap ada campur tangan manusia, tetap ada kecerobohan lah. Pasti. Betul. Jadi Iya. justru banjir yang tinggi itu lebih banyak memakan korban. Nggak cuma nyawa kan ya, maksudnya harta benda juga. Bayangin sebenarnya Materinya loh. materi anjing mana banjir seatap gitunya. Ini tinggi pisan ya. Berarti otomatis barang-barang yang tadi kita sebut bisa jadi nggak selamat akhirnya mah. Atapnya doang. Atapnya doang mungkin ya. Tuh sama genteng. Sama genteng. Genteng yang Jatiwangi semangat. Tadi kan dibilang banjir tuh ya pasti ada campur tangan ulah manusia ya, Be. Apa mungkin yang campur tangan alam tuh jarang banget terjadinya. Iya. Mungkin campur tangan alam tuh yang terjadi pertama kali itu beribu-ribu tahun yang lalu kan. Banjir bandang tapi Ya. Dan segitu pun bayangin ya, zaman itu kan belum terlalu banyak apa ya, tanah itu masih banyak tanah gitu. Iya. Nah, maksudnya salah satu kenapa disebut tadi banjir adalah campur tangan manusia juga. Nah, kalau kan tanah punya daya resap ya. Iya. Daya serap. Anjing daya serap. Daya resap. Sarowe lah pokoknya, insya Allah lah emang daya serap, daya resap. Jadi sebanyak apapun air hujan atau mungkin air-air yang alami lah yang datang dari sungai, dari gunung, dari hujan, selagi tanahnya masih bagus dia akan nyerap gitu maksudnya. Jadi akan minim kena banjir. Cuman sekarang tuh banyak banjir itu karena memang tanahnya juga diaspal, hot mix. Iya. Jadi kan akhirnya tidak menyerap ke tanah gitu maksudnya. Akhirnya kan menggenang dan jadi banjir. Daerah resapan airnya itu. Iya. Perkotaan juga perlu ditata khususnya buat daerah resapan air. Betul. Iya. Nah makanya untuk Cimahi sebagai warga Cimahi ya, kepada pemerintah kota Cimahi terutama memang kemarin udah gencar tuh kita ngelihat beberapa jalan-jalan diperbaiki lagi drainasenya. Iya sih. Iya. Bikin macet walaupun ya mungkin nanti mah malam berendahnya. Iya. Soalnya barang mah usum macet gitu. Ternyata mah teknis lah, itu mah sok pemerintah urus, kita mah percaya aja lah ya. Selagi memang masih mendengarkan kritik mah jalan lah. Bagus, ya. Tapi kan sebagai upaya ada drainase diperbaiki jadi mengurangi banjir. Tapi kalau pemerintah udah bergerak ngomekin jalan, warga masyarakat lagi harus support, Bro. Ya, jangan pemerintah jalan kitanya udah acuh. Iya, kitanya mundur gitu. Ya, jangan jadi masyarakat yang tidak acuh lah. Asik. Akan Tepuk tangan buat hari ini kan. Banyak ilmu aja. betul. Baru kali ini Opera Sabun ilmunya sebanyak ini, Bro. Karena tujuannya nutupin kebodohan-kebodohan yang tadi ditulis di surat. Biar sebanding ya. Biar sebanding. sebanding lah ya. Tips justru yang paling penting justru kita harusnya ngasih tips, Bro. Opera Sabun ini kan sabunnya. Kenapa nggak operanya sih? Kenapa harus sabun? Kenapa sabunnya sih anjing? Kenapa? Sabun. Membersihkan, Bro, sabunnya, Bro. Betul. Wangi. Pokoknya mah hal-hal yang baik lah bersihnya sabun. Diakhiri dengan tips harusnya mah. Ngasih tips Ngasih agar uang, maksudnya ngasih uang? Tips. Oh, beda lagi. Kalau itu mah tipsnya pakai S. Kayak kebingungan G-nya 2 gitu. Beda tipis lah pokoknya. Iya, betul. Gimana? Kita kasih tips kepada kita terutama ya, dan ngingetin orang lain mah mungkin harus dari kita dulu. Menurut kalian nih, tips untuk pertama ketika banjir harus ngapain, sama kedua apa sih yang harus dilakukan biar nggak banjir, itu justru penting banget. Ya itu apa yang dilakukan ketika banjir dan apa yang harus dilakukan agar tidak banjir. Sebenarnya bagusnya apa yang harus dilakukan agar tidak banjir ya. Biar nggak jadi banjir dulu. Yang pasti sih simple, jangan buang sampah sembarangan gak sih? Kan ada ya, Beh. Maksudnya ada komunitas-komunitas pembersih sungai gitu yang udah ngebantuin bersihin sungai, tapi ada juga yang tiba-tiba ngelemparin sungai. Sungai. Gede banget tuh. Sungai Nil tapi tuh. Atau yang Lemparin sampah ke sungai maksudnya. Ya, udah kebantu banget lah sama kawan-kawan pergerakannya, ada Pandawara, banyak lah dan lain-lainnya gitunya. Maksudnya itu tuh mereka ngebantu kita gitu untuk tetap ngejaga sungai tetap bersih. Iya. Tapi dimulai dari kita sebenarnya. Iya anjing, Beh. Masa ada yang ditanya emang Bapak nggak malu apa buang sampah di sungai? Kan ada yang bersihin nanti katanya. Anjir. Kayak lo anjing sih Bapak sih goblok bisa. Kepada Bapak harus banyak konsul sama Cinta Kuya. Bapak mungkin bingung ya. Bapak mungkin agak bingung. Iya. Nah itu. Itulah. Itu kan
Nah bahkan kebanyakan justru orang-orang kayak gitu tuh yang nanti pas udah banjir, ini kenapa banjir? Ini pemerintah yang salah, ini kemana Pandawara kok nggak bener sih bersihin sungainya, masa masih banjir? Itu kan konyolnya. Iya, masa nunggu Pandawara? Betul. Kan bisa nunggu yang lain. Pandawara kan di sungai. Kalau lagi lapar mah kan ke Pandawareg. Betul. Respect Pandawareg, respect Pandawara. Respect. Ya gitulah. Ini sebelum penutupan ya, kita pasti bertanya ke bintang tamu kita. Iya. Karena kita akan menampilkan bentuk hewan. Hewannya saya beruang kutub. Kalau orang flamingo. Iya. Mamentropus ini sebagai orang yang kita datangkan dari zaman batu. Punya hewan sendiri nggak? Harus punya sih sebenarnya. Apa hewan-hewan Mamentropus? Sebenarnya karena ngomongin banjirnya, terus ngomongin purba, orang kepikiran ini cacing purba. Cacing purba. Cacing yang masih punya taring. Tapi karena yakin editornya susah, jadi orang mau pilih ini gorila punggung perak apa teman? Oke, apa? Oh tahu. Gorila punggung perak. Tahu. Tapi yang punggungnya nggak perak kalau bisa. Boleh. Perunggu. Betul. Perunggu. Pokoknya ini mah buat editor di depan gambarnya nanti gorila punggung perak yang albino. Ya. Oke. Gorila perak yang albino. Oke. Gorila albino punggung perak. Tapi albino. Punggung perak. Gorila Jadi punggung biar perak. peraknya nggak perak amat tuh kita. Karena orang belum pernah lihat gorila punggung perak albino. Jadi kalau nanti editor bisa nemuin tuh gorila punggung perak yang albino, orang penasaran punggungnya jadi warna apa. Ini Oke. Iya, ini mungkin editor pun bingung. Editor pun bingung ya. Oke. Untuk teman-teman yang punya saran pembahasan boleh banget komen di bawah ya. Sekian suara liar hari ini. Sampai bertemu di kegiatan liar berikutnya. Gracias.